Setiap kehidupan memiliki akhir. Apa tujuan akhir kita? Menjadi tahu dari yang tidak tahu, segala misteri menjadi terang benderang. Ataukah menjadi gila dan semakin bodoh? Benda bergerak, suara-suara terdengar aneh, bulu kuduk merinding, suhu tiba-tiba menjadi dingin. Poltergeist sungguh bagaikan percikan api yang dibuat di surga. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya kesadaran yang dapat melakukan itu. Rasa penasaran diliputi segelubung misteri dari kehidupan di masa lalu pada masa kini. Jika Anda tidak percaya pun tidak masalah. Sampai waktunya tiba, Anda akan percaya setelah mata ketiga Anda terbuka. Namun, bagi yang hidup dan tiada, tinggalkan segala perbuatan yang jahat dan gantilah dengan perbuatan kebajikan. Maka kau akan ikut menerangi seluruh makhluk di dunia ini. Bahkan malaikat sesat yang sudah salah jalan. Seperti layaknya bulan yang tidak lagi tertutup awan dan kegelapan, yang terus mencuri rasa penasaran akan dunia lain yang terlarang untuk dibangunkan. Demi mencari api dan sinar yang diinginkan, manusia seharusnya tidak perlu mencarinya. Cukup dengan membersihkan debu penutup itu dari batin yang kotor bagai dajjal. Jikalau batin sudah bersih, hanya menunggu saat kekuatan itu tiba untuk terbuka kembali secara mukjizat. Semua bermula dari ketiadaan cahaya. Tiada bentuk, tiada warna, tidak ada apa-apa, kosong, hampa, hening. Rasa takut ditiadakan, hanya permainan pikiran kita sendiri. Jadi, percayakah Anda tentang adanya Tuhan dan hantu? Kita takut setan karena kita tidak mengertinya, tidak mengenalnya. Bukan itu. Orang yang tidak mengenal setan tidak pernah mendengar cerita tentang setan. Sama sekali tidak mungkin takut. Bagi yang sudah, maka takutlah. Karena membayangkan hal-hal yang menakutkan, mengerikan, menyeramkan. Hidup ini di antara dua dunia, mampu membuat pikiran terombang-ambing. Tidak sedikit pun memancar sinar cahaya yang sejati, hanya timbul cahaya hayali. Tidur dengan mimpi buruk tanpa akhir adalah yang terkutuk. Betapa banyak korban atas dasar kebaikan dari kepalsuan-kepalsuan yang semakin tebal menghiasi kehidupan kita. Dengan kesadaran, dengan keadaan yang sudah di atas sedemikian rupa, bukan lagi kebaikan namanya. God, how many
many sins have I committed this month? 9 sins this month. Kehidupan di akhir zaman menjadi bencana akhir yang menakutkan. Namun, lebih baik daripada ketakutan tanpa akhir, bukan? Dengan begitu kita dapat menutup mata dan tidur dengan tenang, bagaikan tidur tanpa mimpi, nyenyak sekali. Jadi berapa banyak orang percaya kepada Tuhan? Setiap orang mengatakan bahwa dia percaya Tuhan. Benarkah semudah itu percaya? Percaya di mulut jauh sekali bedanya dengan percaya di hati. Kebanyakan hanya sebatas buah bibir dan lidah saja. Karena kalau orang percaya kepada Tuhan, setiap saat dia akan merasa adanya Tuhan. Dan karena itu dia pun tidak akan pernah menyeleweng semenit pun. Biasanya kita hanya ingat dan percaya kepada Tuhan kalau kita membutuhkan pengampunannya, membutuhkan pertolongannya. Namun kita melupakannya saat tidak membutuhkan semua itu. Karena itu, kata percaya tidaklah semudah yang kita kira. Jadi, saya tanyakan kembali, percayakah Anda dengan adanya Tuhan dan hantu? Jika tidak mengerti, tidak memahami, mengalami dengan membuka mata, menyelidiki, menyelami, dan mempelajari kebenaran dan sejati. Beranikah kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa jika timbul pertanyaan akan sesuatu yang tidak kita mengerti, tidak terjangkau akal budi dan pikiran kita? Jawab dan katakanlah, aku tidak tahu. Ingat, jangan lari dan malu untuk mengakuinya. Karena sebagian besar dari hal-hal yang kita katakan, aku tidak tahu, itu sebenarnya hanya pengetahuan yang telah mati. Yang kita dengar dari orang lain, yang tidak kita kejar untuk menghayati sendiri akan kebenaran sesungguhnya. Penjelasannya sederhana sekali, bukan? Mari, sudah waktunya panen tiba untuk pembersihan hati manusia untuk terakhir kali. Sabi ni sukareza toki